Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita akan belajar bilangan kompleks. Ini yang maba-maba 2021 sudah dapat bilangan kompleks apa belum? Belum, Mas. Belum. Ini yang pernah ikut belajar bareng sama aku berapaan ini? Berapa orang yang 2021 yang bilangan kompleks? Belum ada ya? Faiz gak pernah dah. Lupa Faiz. pernah apa belum, tapi ya udah tahu lah umumnya. Oh gitu, oke oke. Faiz setauku ikut yang itu loh, yang analisis real kalau Analisis nggak salah. real. Jadi bilangan kompleks itu ya apa ya? Kayak perluasan dari bilangan real kayak gitu. Kita kasih link bukunya dulu. Nah, tuh kalau yang belum punya bukunya itu bisa download di situ. Nah, ini definisi dari bilangan kompleks. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari sifat-sifat bilangan real, kan ada itu kayak kayak apa ya? Kayak ruang pada bilangan real. Jadi E, Y. Jadi, nah itu artinya kalau apa? Kalau himpunan R cross R itu artinya himpunan yang X, Y jadi relasi X dan Y. Bukan relasi sih kayak apa ya namanya ya. Perkalian himpunan. Iya kayak perkalian himpunan gitu. Jadi setiap anggota dan setiap anggota di X dan anggota di Y itu saling dipasangkan. Setiap apa ya satu X ke X1 ke Y1, X1 ke Y2 dan seterusnya kayak gitu. Dan R1 dan R2 itu dianggap sama jika X1 dan X2-nya itu sama. Kayak gitu. Dan Y1, Y2-nya juga sama kayak gitu. Nah, kalau di bilangan kompleks itu, kan bilangan kompleks itu kan ini sebenarnya Z1 sama dengan X1 tambah I Y1 atau gini toh, bilangan kompleks. Z sama dengan X tambah Y dengan X, Y itu bilangan real. Jadi bilangan kompleks itu bisa kita petakan sebagai koordinat apa ya namanya ya? Koordinat persegi panjang atau rectangle. Karena kalau koordinat XY itu sebutannya koordinat rectangle kayak gitu. Karena kan ini kan X, ini Y kayak gitu. Jadi ini, nah di sini X, Y. Nah ini bentuknya kan kayak apa ya? Kayak persegi panjang kayak gitu. Nah untuk sifat-sifatnya itu sama persis kayak sifat-sifat pada operasi aljabar. Jadi misalkan Z1 sama dengan X1 tambah IY1, Z2 itu X2 tambah IY2, ya berarti kalau Z1 tambah Z2 itu sama dengan
dijumlahkan aja yang letaknya sama. Jadi X1 tambah X2 ditambah I Y1 tambah Y2. Begitu pula dengan dikurangkan. Kalau Z1 kurang Z2, ya berarti X1 dikurang X2 ditambah I Y1 dikurang Y2. Nah, untuk perkalian sama persis kayak aljabar. Jadi kalau X1 tambah Y1 dikalikan X2 tambah Y2. Nah, ini berarti kan kita kalikan aja nih. Jadi X1 kali X2, X1 X2. X1 kali Y1, X1 kali Y2 berarti kan I X1 Y2 tambah Y1 kali X2 berarti I X2 Y1 tambah I dikali Y1 dikali Y1 dikali Y2 berarti kan negatif Y1 Y2. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa I kuadrat itu sama dengan -1. Ini bisa kita kumpulkan. Jadinya X1 X2 tambah dikurang Y1 Y2 ditambah I X1 Y2 ditambah X2 Y1. Oke. Oke, di sini clear? Apa ada pertanyaan? Belum ya? Terus bilangan kompleks itu juga memenuhi sifat komutatif. Jadi kompleks itu bilangan kompleks punya sifat sama kayak apa dah? Kayak sifat pada bilangan real yaitu komutatif, asosiatif, terus apa lagi? Distributif. Nah, kayak gitu. Terus ada yang namanya conjugate. Conjugate pada bilangan kompleks, misalkan conjugate Z atau kawan. Nah, jika Z itu sama dengan X plus Y, Z bar itu lambang conjugate itu sama dengan X min Y. Kayak gitu. Nah, terus sifat lagi, kalau ini kan kita kan nyatakan Z itu dalam bentuk rectangle ya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk Euler. Jadi kan Z sama dengan X plus Y itu sama aja dengan R E I theta. Nah, R-nya itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Atau ini nanti dikenal dengan modulus Z. Terus tetanya itu sama dengan aktan dari Y per X. Oke? Atau tan theta itu sama dengan Y per X.
Terus kayak aturan pangkat, aturan apa itu namanya ada? Aturan pangkat, aturan bagi, terus sifat-sifat eksponensial itu sama persis kayak di bilangan real sifat-sifatnya. Jadi kalau Z pangkat N plus M itu sama aja dengan Z N dikali ZM kayak gitu. Berlaku juga untuk konjugitnya. Jadi Z N konjugate itu sama aja dengan Z konjugate dipangkatkan N. Pembagian juga kayak gitu. Kalau Z M per ZN itu sama dengan Z M kurang N kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kayak sifat-sifat itu sebenarnya nggak usah dihafal ya. Cukup kalian ingat-ingat sifat-sifat real itu sudah memenuhi. Oke. Apa ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Oh ya, aku lupa. Kan tadi kan eh kompleks itu, nah ini X-nya itu real, real part, Y-nya itu imaginary part. Jadi kalau ditanya Z sama dengan 5 plus 3I, nah real part-nya berarti 5, eh real part Z itu 5, dan imaginary part Z itu 3. Dan real part maupun imaginary part itu adalah bilangan real. Kayak gitu. Kayak koefisiennya bilangan real. Dulu sudah sifat-sifat pada modulus. Sifat pada modulus. eh yang pertama itu yang jelas bahwa Z dikali Z bar itu sama dengan modulus Z kuadrat. Kayak gitu. Terus yang kedua bahwa negatif Z bar, negatif modulus Z itu selalu kurang dari realnya, kurang dari modulus Z. Dan imaginary part-nya juga kayak gitu. Bel- Terus kalau modulus itu perkaliannya tetap. Jadi kalau Z1 dikali Z2 itu sama aja dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus kayak aturan segitiga. Jadi aturan segitiga kayak modulus Z1 kurang modulus Z2 itu kurang dari modulus Z1 kurang Z2 itu kurang dari sama dengan modulus Z1 tambah modulus Z2 kayak gitu. Itu sifat-sifat pada modulus. Sisanya sama aja. Oh, se. Ada lagi. Nomor 5, modulus Z itu sama dengan modulus Z bar. Ini yang perlu kalian ingat. Ingat. Nah, ini. Oke, ini bahan-bahannya yang akan kita coba pada soal. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sebelum panas? Enggak ada. Oke, kita coba dari ke soal ya. Soal satu. Hmm.
Oh ya, catatan karena kita lagi belajar bareng. Nah, kalau kalian belajar-belajar, kalian bisa buka bukunya, lihat solusinya. Nah, karena kita lagi belajar bareng, jadinya kalian boleh baca materinya, tapi jangan lihat kuncinya ya. Kalau kalian putus asa, baru boleh lihat kuncinya, oke? Oke. Kita coba yang sederhana dulu. Oh, seiki orang sederhana, orang sederhana. Sik. Sik. Kalau misalkan Z sama dengan 3 tambah 5i, berarti Z barnya itu adalah 3 dikurang 5i. Ya, terus kalau kalau modulus Z itu berapa? Berarti kan akar 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar 34. Oke, berarti kalau sudutnya ya ini angkanya tidak bagus ini. Oke, ini aja. Kalau I dipangkatkan 2 tambah I dipangkatkan 4 tambah I dipangkatkan 6 tambah I dipangkatkan 8 tambah titik-titik sampai I dipangkatkan 2022. Nah, ini berapa jawabannya? Ingat, kalau dibilang kompleks, I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Ya, berarti negatif 1. Oke, ada yang lain? Ini gampang kayaknya ya. Ya, gimana Pak? Ada jawaban lain? Terlalu Enggak, gampang ya, Sek. Gimana, Isan? Pak Is? sama Mas, negatif 1. Negatif 1, Mas. Negatif 1 ya. Oke. Nah, kalau yang ini, soal ini, nah soal ini. Yang nomor 9A, 9A. Oh ya, nggak apa-apa kalian sambil makan-makan, nyemil-nyemil nggak apa-apa ya. Biar nggak terlalu stres nanti. Karena saya juga makan-makan juga ini.
Oh ya, kalau makan-makan enggak apa-apa, tapi makannya snack-snack ya, jangan makan lalapan. Nanti tidak bisa ngitung tangannya karena makan lalapan. X-nya seperempat, Y-nya 3/4. Yang apa itu? Yang A. Iya. Hmm, gimana yang lain? Sama Mas. Sama. Oke, kalau sama palingan bener. Palingan lo ya. Aku nggak tahu. Nggak ngecek. Kalau yang B berapa yang B? Yang B. Itu berarti dikali konjugatnya terus dikelompokkan gitu kan Mas? Yang kompleks sama kompleks, yang Ya. imajiner sama imajiner. Ya, berarti yang B itu kayak akar. Kalau misalkan kalian kalau 1/2 plus akar 3 itu dikali kawannya toh, yaitu 2 min akar 3. Ya, biar bentuknya kayak rasional gitu loh. Kayak bentuk pecahan gitu loh. Ya. Jadi kalau di bilangan kompleks kita kalikan konjugatnya. Kalau yang bagian penyebut itu masih bilangan kompleks kayak gitu. Jadi X min 3, 3 plus I. Ini kita kalikan dengan konjugatnya yaitu 3 negatif I per 3 min I ditambah Y min 3. Ini 3 min I. Ini 3 plus I ya, dikali 3 plus I ya. Ini 3 plus I. Nah, ini kan sama nih. Jadi ini kan X min 3 dikali 3 min I tambah Y min 3 dikali 3 plus I sama dengan apa? I dikali penyebutnya. 10 I. Ya, Iya. Iya. ya ini kan I. Jadi ini 10 I jadinya. Nah, eh terus ini sebenarnya bisa kita nggak usah jabarkan ini bisa sih sebenarnya. Caranya gimana sih? Jadi ingat ini bahwa kalau Z ditambah Z bar itu kan sama aja dengan 2 reset. Kalau Z dikurang Z bar, Z, Z ditambah Z bar, ya benar, 2 reset, ini 2 im Z. Ya, ya ini bisa dilogika sih sebenarnya.
Jadi re-nya di sini apa? Re-nya. Re Z yang sebelah kanan kan 0. Re Z yang sebelah kanan itu adalah kok re Z? Im Z. Im Z itu sama dengan 10. Nah, ini kan konjugitnya ini. Jadi bilangan yang sama sebenarnya. Kayak gitu. Ini kan konjugitnya Z ini, konjugitnya Z. Karena Im Z-nya 10, kok Im Z-nya 10. Berarti ini karena mereka konjugit, jumlah ini konjugit. Ini 2 re Z, 2 Im Z-nya 10, berarti Im Z-nya 5. Nah, Im Z itu apa? Im Z itu kan berarti ini re Z-nya 0. Im Z itu apa? Bagian realnya kan? Bagian imajinernya berarti kan X min 3 dikali min 1 ditambah berapa ini? Y Y min min 3 dikali 3, 1. Y min 3 tambah dikali 1 sama dengan 5. Ini 3 min X tambah Y min 3 sama dengan 5, berarti X min Y sama dengan negatif 5 ya. Terus yang satunya ya berarti X min 3 tambah Y min 3 itu sama dengan 0, alias X tambah Y sama dengan 6. Ya tinggal ditambahkan. 2X sama dengan 1, berarti X-nya setengah. Berarti Y-nya 11/2. Oke. Nah, kalau kita cek X-nya setengah berarti itu berapa? 5/2 ya. Min 5/2 dikali 3 min I ditambah berapa? 11/2 dikurang 3 5/2. itu berarti 5/2 juga. Iya. 3 plus I. Nah, ini kan sama aja dengan apa? Jadinya 5 per 5i gitu. 2. Jadinya 5i, Mas. Apa? Jadinya kok 5i? Oh, wait. Apakah ada yang salah ini? Itu nggak langsung dikalikan aja, Mas. Jadinya Im Z sama dengan 10 Oh gitu. iya, benar. Oh, ini berarti harusnya ini, nggak pengaruh berarti. Karena ini kan sudah terhitung 2. Oke. Maksudku ini kan tak asumsikan Z. Nah, ini kan Z bar. Berarti ini kan nilainya kan harus sama toh. Koefisiennya cuma beda angka gitu loh.
Kalau ini Z, oh makanya ada yang salah. Kalau ini, jadi harusnya itu KZ bar ditambah KZ itu kan K kok oh belum mesti ya. Itu bukannya buat yang koefisiennya sama yang Iya dua ya, re tetap ya. dua im. Kalau coffee-nya sama, Ding. Nggak bisa berarti kayak gitu. Berarti manual aja berarti. Jadi kalau manual kita kan dapat bentuknya tadi apa? X min 3 dikali 3 min I ditambah Y min 3 dikali 3 plus I sama dengan 10I. Ya, Iya, berarti ya ini berarti 3X min 3 kan gitu. Ditambah Y plus 3 ditambah apa ini? I I. kan gitu. Iya, I yang ini 3 min X, 3 min X yang itu Y min 3. Y min 3 dengan 10I. Ya, berarti ini kan 0 harusnya. Berarti X plus Y harus sama dengan 6. Kalau yang ini X plus Y harus sama dengan 10. Min X X plus plus Y. Y. Y min X. Jadi kalau dijumlahkan nanti dapatnya Y-nya itu 8, X-nya negatif 2 ya. Oke, sampai sini clear? Ya udah betul. Nah, untuk yang C, gimana yang C? Kalau yang C berarti kan pindah kita jadikan satu aja. Yang C itu 4 min 3I X kuadrat ditambah 3 plus 2I XY sama dengan 4Y kuadrat dikurang setengah X kuadrat tambah 3XY dikurang 2Y kuadrat I. Ya gini ya. Nah yang bagian ini berarti kan kita ubah dulu. Jadi 4X kuadrat dikurang 3X kuadrat I ditambah 3XY I 3XY ditambah 2XYI sama dengan 4Y kuadrat min setengah X kuadrat ditambah 3XYI. Enggak usah dijabarkan.
min 2y kuadrat I. Nah, berarti kan bagian imajiner, bagian real yang kiri harus sama dengan real yang kanan. Bagian real yang kiri itu kan ini, yaitu 4x kuadrat ditambah 3xy. Oh enggak, oh iya benar. 3xy sama dengan 4y kuadrat min setengah x kuadrat. Sedangkan bagian yang imajiner, yang ruas kiri, apa? 2x min 3x kuadrat. Min 3x kuadrat tambah 2xy sama dengan 3y 3xy min 2y kuadrat. min 2y kuadrat ya. Nah ini kan bisa dipindah ini. Jadi ini 3xy-nya pindah ke sini, ini pindah keluar semua juga. Jadinya nih y kuadrat min xy min 3x kuadrat. Oke. Sedangkan yang atas, 2y kuadrat kalau mas. dipindah keluaskan, jadinya apa? Yang bawah 2y kuadrat mas. Yang bawah, Kan min 2y yang kanan dipindah ke kiri oh kan ya berarti 2y. Terus yang atas, tetap kita jadikan satu 4y kuadrat. Pindah ruas jadi ini 9/2x kuadrat min 3xy sama dengan 0. Ini x-nya harus xy-nya bilangan real ya. Jelas salah satu solusinya x, y jelas 0 lah. Kalau salah satu solusinya 0, pasti yang lainnya 0. Nah, sekarang kalau misalkan x-nya nggak 0. X nggak 0 ya. Boleh toh? Kalau x nggak 0. Kalau x nggak 0 berarti yang atas tak bagi x kuadrat jadinya 2y per x kuadrat dikurang apa? Y per x dikurang 3 sama dengan 0. Nah ini kan bisa jadi 2t kuadrat min t min 3 sama dengan 0. Dengan t-nya itu y per x. Nah ini berapa? Kalau difaktorkan difaktorkan berapa? 2t 2t ini t. ya. Yang ini min 2. Yang ini plus. Kok salah Enggak maaf. 3 tuh mas. Min 1 sama plus 3. Min 1. Kebalik mas. 2t min Kembali. 2t min 3 t plus 1. Yang ini. Nah ini loh yang benar. Nah. Berarti ini t-nya 3/2. Ini t-nya negatif 1. Ya. Ya. Nah, cara yang sama kita lakukan pada yang kedua. Jadi nanti yang kedua ini, kalau didapat itu 4y per x kuadrat dikurang 3y per x dikurang 9/2 sama dengan 0. Berarti ini 4t kuadrat min 3t 9/2. Ya, berarti ini 8 t kuadrat min 6t min 9 sama dengan 0. Berarti ini 4t, ini 2t.
Oh enggak, jangan, enggak bisa. Oh bisa. Enggak, gitu jadi. Sama dengan nol. 4T plus 3, 2T min 3. Benar atau gini? Berarti T-nya 3/2. Kalau ini T-nya min 3/4. Yang sama ini kan hanya T 3/2 toh? Berarti Y sama dengan Y per X sama dengan 3/2. Otomatis Y-nya sama dengan 3/2 X. Ini solusinya dengan ya, solusinya ya. Jadi secara umum semua solusi bisa dinyatakan sebagai ini. Y sama dengan 3/2 X kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Oke, kita kita latihan ke soal yang pembuktian sekarang. Nah ini, prove the following identity. Nah, kalau kayak gini nih kalian jangan langsung apa ya? Kalau ada soal-soal semacam ini nih kalian jangan langsung menghitung Z1 tambah Z2-nya dijumlahkan hasilnya berapa terus dimoduluskan itu jangan. Tapi itu ubah ke bentuk kayak aljabarnya kayak gitu. Kayak pakai cara lain. Karena kalau kalian langsung nekat pakai pada namanya dah dikerjakan manual. Jadi Z1 tambah Z2 terus dikuadratkan habis itu dihitung modulusnya itu akan memakan waktu kayak gitu. Ya, nguli salah satu cara nekat ketika kalian tidak menemukan cara lain, tapi itu nggak direkomendasikan gitu. Nah, yang A kalau Z1 tambah Z2 kuadrat modulus terus dikuadratkan itu kan sama aja dengan Z1 tambah Z2
dikali Z1 tambah Z2 konjugit. Ya, ingat sifat ini. Z dikali Z bar itu sama aja dengan modulus Z dikuadratkan. Nah, ini kan sama aja dengan Z1 tambah Z2 dikali Z1 bar tambah Z2 bar. Nah, ini kan bisa dikalikan. Z1 kali Z1 bar tambah Z1 Z2 kali Z1 bar tambah Z1 kali Z2 bar ditambah Z2 dikali Z2 bar. Nah, ini kan modulus Z1 kuadrat, yang ini modulus Z2 kuadrat ditambah Z1 Z2 bar ditambah Z1 bar Z2. Ya, dengan cara yang sama, kalian bisa cek sendiri dengan cara yang sama. Z2 plus Z3 kuadrat itu sama aja dengan Z2 kuadrat tambah modulus Z3 kuadrat ditambah Z2 Z3 bar ditambah Z2 Z3 Z2-nya di bar. Oke. Terus yang ketiga apa? Z1 tambah Z3 Ya, nanti cara yang sama nanti juga didapat. sama-sama. Z1 bar Z1 kuadrat ditambah Z2 kuadrat ditambah Z1 Z3 bar ditambah Z1 Z3 Z1-nya bar. Oke. Ah, ini kan sudah selesai nih. Kalau sekarang ini kita simpan dulu, ini kita simpan. Kita simpan. Sekarang kita mulai dari Z1 tambah Z2 tambah Z3 ya. Modulus kuadrat. Oke. Nah, ini kan sama aja dengan apa? Z1 tambah Z2 tambah Z3 kan gitu. Dikali atau kalau kalian pengen manual, ini kan Z1 Z2 tambah Z3 ini Z1 tambah Z2 tambah Z3 ini dibarkan. Nah, diginikan. Ini kan kalau dengan sifat yang tadi ini yang dua-duaan, ini kan sama aja dengan Z1 kuadrat, kan kayak gitu. Ditambah Z1 dikali modulus Z2 Z3 kuadrat gitu kan. iya Ditambah apa? Z1 dikali Z1 konjugasi dikali Z2 tambah Z3 bar. Ya, ya ditambah tambah Z2 tambah Z3. dikali Maaf. Z1 Z1-nya kalau Z1 depan biar bar gampang. Z1 bar dikali Z1 tambah iya. Z2. Z2 tambah Z3 Z2 tambah Z3, maaf. Nah,
Ini apa? Z2 tambah Z3. Tadi kan dapat nih Z2 tambah Z3-nya. Jadi Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat kan gitu. Modulus Z2 kuadrat tambah modulus Z3 kuadrat ditambah apa ini? Z2. Z2 dikali Z3 bar tambah Z2 bar dikali Z3. Nah, kayak gitu. Terus Gitu ini gimana? digambarkan juga kan bisa. Ya. Jadi ini Z1 Z2 bar ditambah maaf. Z1 Z2 bar ditambah Z1 Z2 bar ditambah Z1 Z3 bar ditambah Z1 bar Z3. Ya. Nah, kalau Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat tambah Z3 modulus kuadrat. Nah, itu berarti apa? Ditambah ini. Itu kan sama aja dengan apa? Penjumlahan yang atas tadi. Z1 kuadrat tambah, ya kalau kalian cek ya, ditambah ini toh. Z1 kuadrat tambah Z2 kuadrat tambah Z3 kuadrat ditambah apa? Ya kombinasinya Z1 Z2 tambah Z1 Z2 ini gini tambah Z2 Z3 tambah Z2 Z3 ini gini tambah Z1 Z2. Z3 mas. Kok Z1 Z2? Z1 Z3 ya Allah. Nah, gini toh. Nah, dari sini apa? Kita pecah toh. Jadi Z1 modulus kuadrat ditambah Z2 modulus kuadrat ditambah apa? Z1 Z2 tambah Z1 Z2. Nah, ini sampai seterusnya yaitu sampai Z2 Z3. Terus Z2 Z1 Z3. Nah, ini kan sama aja dengan apa tadi? Z1 tambah Z2 kuadrat tambah Z2 tambah Z3 kuadrat ditambah Z modulusnya ya maksudnya. Modulus Z1 Z2 kuadrat ditambah modulus Z2 Z3 kuadrat ditambah modulus Z1 Z3 kuadrat kayak gitu. Ya, sebenarnya simple, cuma ini tak jabarkan aja. Ya sebenarnya sudah kelihatan sih, cuma pengen dijabarkan aja. Oke. Nah, coba yang nomor ini. Find
all complex number such that ini. Ini di soal nomor 3 aja. 3. Oh ya, yang cewek enggak apa-apa kalau enggak tahu tanya atau yang bingung tanya atau ya semuanya baik cewek cowok maba atau yang sudah tua. Kalau ada yang dibingungin atau ada step yang kurang boleh ditanyakan. Kita sampai jam setengah 6 ya, karena maghribnya kan jam 6. Mas itu Z bar kuadrat kan Mas, bukan Z pangkat min 2. Yang mana? Yang yang kedua, persamaan kedua. Itu modulus Z kuadrat ditambah conjugate Z kuadrat. Ya. Ya. Jadi beda ya. Kalau Z kuadrat bar itu memang sama dengan maksudnya modulus Z kuadrat itu kan sama aja dengan modulus Z dikuadratkan. Tapi kalau Z kuadrat ditambah Z bar kuadrat itu tidak sama ya, tidak sama dengan Z kuadrat tambah Z bar kuadrat. Ingat ini, tidak sama. Gimana? Sudah ada yang nemu? Oh ya, nggak apa-apa nyemil-nyemil ya. Asal jangan makan lalapan.
Gimana, sudah ketemu? Usahakan ya kalau ngerjakan kompleks itu jangan dikuli, tapi gunakanlah sifat-sifat di kompleks. Karena kalau dikuli nanti kalian susah sendiri. Oke, apa ada yang nemu jawabannya? X-nya plus minus akar 3. Plus minus akar 3 per 2. Gimana? Kan Z Nah, itu itu bentuknya loh Mas yang dicari. X-nya plus minus akar 3 per 2, Y-nya bebas. Y-nya Berarti bebas. Y. Oke. Berarti Z-nya kayak gitu ya. Z-nya kan Ya, boleh ditulis E, Y gitu kan. ya E, Y. Kalau yang lain? Helvi? Belum, Mas. Kamu di mana Helvi? Kok maskeran Helvi? Di kampus, Mas, sama aku. Di kampus. Besok tak kampus. Aku pengen ke kampus sebenarnya. Besok aku pulang, Mas. Oh, apa pulang, San? Senin kuliah. Ngelesi, Mas. Oh gitu, ngelesi. Ngelesi di Malang aja. Kuliah kok pulkam sih? Gak keren. Kontrakku yang di Jombang belum habis, Mas. Oke, kita bahas ya. Wait, tadi jawabanmu berapa, Ihsan? Plus minus akar 3 per 2. Yang X. Z-nya itu plus minus 3. Oke, gini aja dah ya. Z-nya itu plus minus 3 per 2 plus. Akar 3 per 2. Oke. Akarnya 3 doang. Akar 6 per 2. Oh, gini, 3 per 2 gini. Iya. 3 per 4 berarti, Mas. 3 per 4, Mas. Oh, 3 per 4. Oh, gini maksudnya kamu akar 3, setengah akar 3 gitu ta. Setengah akar 3. Oke. Sorry. Plus YI gini. Plus YI ya, Mas. Plus YI. Oke, kalau kamu Faiz apa jawabannya? Belum tahu Mas. Kalau Helvi? Belum, Mas. Oke, belum ya. Ini yang perlu kamu perhatikan ya, Ihsan. Ini gini, kamu belum ngecek di sininya masalahnya. Jadi kalau modulus Z itu apa? 3 per 4 ditambah Y kuadrat. Kan harus 1. Y-nya iya, Mas. Ya kan Itu berarti ya kan kurangnya. 1 per 4. Berarti 1 per 4. Nah, Oh iya. nggak mungkin, itu pasti sembarangnya nggak mungkin lah. Kalau salah satunya ketahuan, satunya juga harus ketahuan. Ya, karena itu ada modulus Z-nya 1. Benar. Ya, ngerti Berarti salahnya? Ngerti. setengah. Ya, oke. Jadi kalau kamu langsung, kalau Y-nya misalkan 1 aja, modulusnya kan bisa lebih dari 1 toh. Iya, lebih dari 1. Nah, makanya. Oke.
Kalau misalkan ya pertama itu Z sama dengan X plus Y. Berarti kalau dengan yang pertama apa? X kuadrat plus Y kuadrat haruslah 1 kan gitu. Oke? Clear ya untuk yang ini Oke. ya? Oke. Terus yang kedua, kalau Z kuadrat apa? Z kuadrat berarti kan X plus Y kuadrat. Berarti kan sama aja dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 2XYI. Kan gini. Iya. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini. Bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua itu apa? Z kuadrat ditambah Z konjugat dikuadratkan, dimoduluskan semuanya kan. Sama dengan 1. Nah, ini apa? Nah, ini kan sama aja dengan Z kuadrat ditambah Z kuadrat dikonjugitkan, toh? Sama dengan 1. Ya. Iya. Nah, ingat tadi kalau ada sifat bahwa apa? Kalau misalkan A ditambah A konjugat itu sama aja dengan apa? Yang realnya. 2 Nah, real. 2 kali real kan? Oke, 2 kali realnya toh. Iya. Berarti ini sama aja dengan 2 kali real apa? Real Z kuadrat kan gitu. Sama dengan 1. Ya. Nah, berarti ini karena 2 bisa dikeluarkan sebenarnya. Jadi 2 dikali modulus dari real Z Z kuadrat. 1. Berarti real Z kuadrat berapa? Ya berarti ini kan harga mutlak X kuadrat min Y kuadrat sama dengan setengah. Kan gitu. Iya. Nah, kalau harga mutlak X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan setengah, berarti kan ada 2 nih. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan setengah. Atau Y kuadrat min X kuadrat sama dengan setengah. Ya gini aja dah, gini aja kalau bingung. Kalau harga mutlak itu di real, kalau di kompleks itu modulus. Ya. Jadi biar mudah, kalau harga mutlak itu di real, kalau modulus itu di kompleks. Intinya sama. Jadi modulus atau mutlak itu sama aja dengan suatu jarak dari titik satu ke titik lainnya kayak gitu. Jadi kalau harga mutlak X berarti kan X dikurangi 0 berarti kan jarak dari X ke titik 0 kayak gitu. Nah, dari sini kan kita dapat nih ya X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 1, X kuadrat Y kuadratnya sama dengan setengah. Berarti kan kalau dijumlahkan apa? 2 kuadrat sama dengan 3/2. Berarti X kuadratnya Sama dengan 3 per 3/4. 4. Y kuadratnya seperempat berarti ya. Terus yang satunya kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan min setengah. Berarti kalau dijumlahkan berarti kan 2X kuadrat sama dengan setengah. Berarti X kuadratnya seperempat. Berarti Y kuadratnya 3/4. Ya, jadi Z-nya itu ada 2. Ada berapa kemungkinannya ya? Plus minus Z
plus minus setengah akar 2. Kok plus minus setengah? Plus minus setengah plus minus 3 per Akar 3. akar 3 per 2 Y, I, koma berapa? Plus minus Akar 3 per 2 akar 3 per 2 plus minus minus setengah I. setengah I. Kayak gini. Ya, Berarti ada 8. yang Ihsan tadi cuma jawab satu. Harusnya ada satu lagi. Berarti kalau ditanya banyaknya ada 8, Mas. Iya, ada 8. Ya. Gimana Ihsan? Aman, Mas. Aman, aman. Oke. Soalnya caraku tadi nggak kayak saman. Oh, gitu. Kalau caramu gimana caramu? Aku ubah yang Z kuadrat plus Z bar kuadrat itu jadi Z plus Z bar dikuadratkan dikurangi 2Z Z bar. Gimana? Sifat aljabar. Nah, sifat aljabar. Gimana tadi? Yang Z kuadrat plus Z bar kuadrat. Yang Y bar, Z kuadrat plus Z bar yang kuadrat. Z kuadrat plus Z kuadrat bar itu tah? Yang ini tah? Nggih. Oh, gitu. Terus Aku kamu ubah dapat bentuk akhirnya apa? jadi Z plus Z bar dikuadratkan Z plus Z bar terus dikurangi 2Z Z bar. 2 Bisa nggak Mas gitu? Z. Oh, gini tah? Bisa nggak? Sama dengan 1. Nggih. Tapi kehilangan Bisa. satu solusi tadi. Tapi kehilangan satu solusi tadi. Nah, ini kan 1. Yang ini kan 1. Satu. Lah, kalau caramu itu berarti kan Z tambah Z min bar berapa? 2X. Oke, 2X ya. Oh ya, 2X. Jadinya Berarti 4X kuadrat. kan 4X kan gitu. 4X kuadrat. Dikurang 1. Gini kan? 2 Mas. Kurang 2 Mas. Oh ya, dikurangi 2. Dikuadratkan harusnya kan 1 gini toh. Kenapa dikuadratkan lagi Mas? Loh, kan definisi modulus, cuy. Oh iya sih. Definisi modulus apa sih? Modulus Z itu apa? Kalau Z-nya X kuadrat plus Y kuadrat berarti kan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Y kuadrat. Berarti ini kan kalau dikuadratkan kan, Kurang. jadi kan bisa 4X kuadrat min 2 itu sama dengan 1 atau 4X kuadrat min 2 sama dengan min 1. Oh iya, Ya. salah di situ Kurang berarti. ininya. Kehilangan solusi. Jadi ada yang miss, kurang teliti. Ya, sebenarnya solusinya sama, cuma ada yang miss saja. Oke. Clear ya? Clear. Gimana adik-adik? Oke, clear. Nggak apa-apa ya sambil makan, minum, asalkan jangan lalapan. Mas, please, Mas. Oke, find the number solution. Nah, ini. Ini sebenarnya gampang pol. Soal aduh, astagfirullah.
Soal keempat ya. Soal keempat. Ini soal ini. Nah, ini. Kurang gede ya. Ini muncul di soal final KN MIPA tahun 2021, guys. Cuma bentuk soalnya beda. Oke, nanti kita bahas ya soal KN MIPA 2021. Nah, let n lebih dari 2, find the number of solution to the equation. Nah, kayak gitu. Banyaknya solusi. Sama soal ini juga ada soal di buku. Dan soal KN MIPA tahun 2021 sih. Soal KN MIPA 2021 itu kayak gini. Kalian nanti akan menduga bahwa ONIPA itu enggak sesusah seperti yang kalian bayangkan. Itu sampean kayak Mas. Apa? Itu khusus sampean kayak. Ya makanya itu banyakin latihan. Pokok kalau kalian sudah namanya di apa ya, kalau kalian hitungannya sudah final ONIPA apalagi medalis, apalagi kalian bisa apa dah lolos pelatnas itu wes kayak harus hal wajib kayaknya, wajib harus bisa soal kayak gini nih. Maksudnya tuh harus full score, wajib. Harus full score. Oke, yang nomor 28. Jadi yang perlu kalian ingat kuncinya itu apa? Ingat ini. Z. Duh. Jadi apa? Modulo Z itu kan sama dengan R lebih dari sama dengan 0. Oke? Oke. Ya, modulo Z. Terus yang kalian gunakan adalah sifat Z dikali Z bar itu sama dengan R kuadrat. Oke? Oke. Paham sampai sini? Nah, sekarang untuk yang nomor 28 ya. 28 ya. Dikalikan Z ya Mas yo. Benar. Dikali Z. Berarti ini kalau dikalikan Z apa? Z pangkat N sama dengan IR kuadrat. IR kuadrat. Oke.
Kalau kedua ruas tak moduluskan, jadinya apa? Berarti kan modulus Z pangkat N sama dengan modulus IR kuadrat. Ya. Iya. Ini kan N-nya kan boleh keluar toh. Iya. Zn modulus Z dipangkatkan N sama dengan modulus dari IR kuadrat apa? Ya tetap IR, ya tetap R kuadrat. Oke? Oke, sampai sini paham? Ya. Di sini adalah R pangkat N ini sama dengan R kuadrat. Oke? Oke. Nah, ini kan bisa kita faktorkan. Jadi Rn-2 min 1 sama R kuadrat sama dengan 0 kan gitu. Jadi R kuadratnya tak pindah ruas ke kiri, terus tak faktorkan. Oke? Oke. Oke. Jadi R-nya mungkinnya hanya 1 atau R-nya sama dengan 0. Ya. Kalau R-nya 0, otomatis Z-nya 0 kan? Kalau R-nya 1, berarti apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kalau R-nya 1, ya nggak bisa gitu dong. Ya kita Oh, masukkan ke definisinya ini, ke sini. oh berarti Jadi modulus. Z pangkat N sama dengan I. Duh. Oh, dibalikkan lagi ke situ. Iya. Nah, ini kan root of unity. Jadi root of unity apa? Root of unity. Jika Zn sama dengan 1, otomatis apa? Ada N solusi. Ada N solusi N. Ada N solusi Z. Ya ini kan root of unity dia tuh apa ya? Kayak akar-akar pada polinomial. Jadi kalau polinomial berderajat Ya, N, dia tuh harus akarnya apa? Ada sebanyak N. banyak N. Nah, kalau itu Z pangkat N, berarti dia akarnya ada sebanyak N. N. Nah, berarti banyaknya solusi. N plus Ini 1. N, ada N. Ini 0 kan ada 1, terhitung 1 solusi. Berarti N tambah 1. Oke? Oke. Jelas? Jelas. Ya, yang problem satu nih. Untuk mensimulasikan ya. Untuk mensimulasikan. Yang problem 1. Untuk A plus BI pangkat 2002. Otomatis bisa saya ubah. Z itu sama dengan apa? A plus BI. A plus BI. Berarti Z bar sama dengan? A min BI. Amin BI. Ya. Di soal berarti dikali bisa Z. kita ubah apa? Oh, enggak. Z pangkat 2002 sama dengan Z bar. Sama dengan Z bar. Oke. Berarti tak kalikan dengan Z. Jadinya ada Z Z pangkat 2003 2003 sama dengan R. R kuadrat. ya sama dengan modulus Z kuadrat gitu kan. Ya, modulus Z kuadrat. Nah, berarti ini kan R. Misalkan modulus Z-nya itu R. Berarti ini kan R 2003 ditambah R kuadrat. Berarti R-nya 0 atau R1 kan gitu. Gini Ya. kan? Nah, Berarti ada 2023 solusi. berarti solusinya ada. Berarti nanti Z 2003 23. itu 2004 sama berarti. dengan 1. Berarti ini ada 2003 2003. solusi. Sedangkan yang itu, yang R0, berarti kan Z-nya kan otomatis 0. Ada satu solusi. Hanya satu. Jadi ada 2004 solusi. Jadi jawabannya
2004 solusi. Oke? Paham sampai sini? Paham. Jelas ya, jelas. Yang lainnya. Kok Ihsan karo Evi karo Faris ae, kok Faris Faiz ae. Yang lainnya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan nomor ini, soal final KN MIPA tahun 2021. Jadi final KN MIPA tingkat nasional tahun 2021. Nah, coba dikerjakan. Soal final KN MIPA tahun 2021. Gimana? Sudah ketemu? Oh, belum. Tidak apa makan-makan ya, guys. Oh ya, yang untuk root of unity itu bukan Z kuadrat, Z pangkat N sama dengan 1. Maaf, ini Z0. Jadi root of unity itu jika ada persamaan Z pangkat N sama dengan Z0, maka ada N solusi untuk Z, bukan 1. Contohnya Z0 itu ya 1, I kayak gitu. Yang nomor 2 itu berarti ada 2022 pasangan.
Iya, kelihatan ya. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah mengerti soal itu kayak langsung wus gitu loh, kayak langsung kelihatan Berapa gitu loh. Mas tadi jawabannya Mas? 2022 pasangan. Tenan nah. Kok aku ketemu Oh, enggak, bukan 2025, 2002 ada. Ayo teliti, 2025. teliti. 2024. Oh, 25 Mas. Hah? 25. 2025. Kan itu dibahas Jetbar mawon kuadrat. Mas. Kan ketemunya nanti Jet 2023. 2023 kan sama dengan satuannya, sama dengan Z0. Berarti kan ada Oh, 2023 solusi toh? 2024 ya Mas. Salah, Iya. 2024. Benar-benar 2024. Oh, 2023. Jadi kalau ngelihat soal kayak gini langsung obvious ya. Oh, cara ini gitu ya. Iya. Oke, kita bahas. Helvi nemunya berapa, Helvi? Sama Mas. Sama. 2024. Oke. Kok anu? Kok anu ya? Sebelahan tah Helvi sama Ihsan tah? Iya Mas. Iya, Mas. Walah. Jadi tak misalkan ya, Z-nya itu sama dengan apa? A plus BI. Terus Oke. ya, Berarti Z bar itu A min BI. oke. Nah, di soal itu kita bisa mendapatkan bahwa Z Pangkat 2021 21 sama sama dengan dengan Z per Z dikuadratkan. per kuadrat. Oke. Nah, terus Kedua ruas dikali Z kuadrat. ya kedua ruas dikali Z kuadrat. Jadinya Z 2023 sama dengan modulo Z kuadrat. Ya, ini Z kuadrat gini ya. Ya, misalkan atau ini sama aja dengan modulo Z pangkat 4 gitu ya. Benar sampai sini? Benar, benar. Benar, Mas. Oke, benar. Maka kalau misalkan modulo Z itu sama dengan R, di mana itu nilainya lebih dari sama dengan 0, kita dapat apa? Kalau modulo Z 2023 otomatis harus sama dengan modulo Z pangkat 4. Nah, kalau ini R pangkat 2023, yang ini adalah R pangkat 4. Ini kita pindah ruas, jadi R 2023 min R pangkat 4 sama dengan 0. Nah, berarti R-nya, R pangkat 4-nya tak keluarkan, jadi ini R pangkat 2019 kurang 1 sama dengan 0. Otomatis R-nya ini 0, yang ini R pangkat 2019 min 1 sama dengan 0. Mau tidak mau R-nya harus 1 kan gitu. Ya. Nah, kalau AB itu milenial, A, B milenial, kan memenuhi ini. Artinya apa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Ini mau tidak mau solusinya A sama dengan B sama dengan 0. Ya, Ya. Ya, karena bilangan real nggak ada yang, kalau kurang kuadrat nggak dari ada yang negatif kan gitu. ya. Iya, Mas. Dan kalau yang R-nya sama dengan 1, ini atau ya, kita kasih kata atau. Atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Jadi kita sudah clear yang nomor 1. Jadi jika A, B itu adalah milenial, maka A sama dengan B sama dengan 0. Atau kemungkinan lainnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Kayak gitu. Terus yang nomor 2, hitung banyaknya semua pasangan milenial. Oh, ini yang nomor 1 dulu.
Sekarang yang nomor 2. Nah, nomor 2 kalau kita perhatikan, kalau R-nya 0, berarti kan mau tidak mau Z-nya 0. Ya. Ini satu solusi. Terus, kalau R-nya sama dengan 1, maka Z pangkat 2023 itu tadi sama dengan apa? Modulus dari Z pangkat 4 kan gitu. Sama dengan 1. Artinya Z pangkat 2023 itu sama dengan 1. Menggunakan root of unity, maka ada 2023 solusi yang berbeda. Sehingga total total pasangan milenial 2023 ada 2024. Ya, 2024 solusi. Karena 2023 ditambah satu solusi kan gitu. Gampang ya? Nggak sampai Gampang. 5 menit. Nggak sampai 5 menit untuk ngerjakan soal ini. Jadi kalau kalian soal final KN MIPA, ketemu soal ini, bus langsung. Tapi kalau tahun ini soal ini sudah keluar, tahun depan ya nggak keluar. Beda lagi. Tapi biasanya kalau on MIPA tuh ya, yang biasanya keluar itu modulus dan sifat-sifat sifat-sifat bilangan kompleks. Jadi yang hari pertama atau hari kedua itu pasti ada salah satu soal kompleks itu yang di salah satu harinya itu yang modulus atau sifat-sifat bilangan kompleks. Yang satunya lagi itu bisa sifat-sifat bilangan kompleks atau fungsi-fungsi kompleks. Jadi fungsi-fungsi pada bilangan kompleks atau kayak integral kompleks. Jadi fungsi bilangan kompleks tuh biasanya fungsi itu analitik apa enggak, fungsi itu bisa diintegralkan apa enggak, kayak gitu. Holomorfik apa enggak, kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak integral Cauchy itu termasuk dalam fungsi-fungsi nanti. Kayak gitu. Oke, kurang 10 menit lagi. Ini apa ada pertanyaan? Semuanya? Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Nggak ada? Tidak. Tidak. Oh ya, yang besok bisa ke kampus siapa aja besok? Belajar bareng. Insya Allah saya, Mas. Insya Allah saya bisa, Mas. Oke. 2 aja. Jam berapa, Mas? Fleksibel sih, pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa. Soalnya kosong sih aku. Ini yang cewek ini enggak gimana ini? Gak ada suaranya ini. Ya, kayak siapa ini? Nadila, Vina. Oh ya, besok nggak apa-apa kok semuanya datang belajar bareng biar Dani lebih enak belajar offline sih, lebih puas saja kalau belajar offline. Gitu. Oke, ya besok tak bilangin lagi untuk belajar offline ya. Nanti aku kasih tahu lagi.
jamnya berapa, ketemuannya di kampus jam berapa, di mana gitu ya. Tak kabari lagi. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat and see you. Terima kasih Mas. Iya, Mas. sama-sama. Makasih Mas. Iya. Makasih Kak. Iya, semangat Makasih Mas, semuanya. izin live. Oke.